Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, terima kasih banyak atas ilmunya. Perkenalkan, nama saya Elin dari Cimahi. Yang pengen saya tanyain, Umi, sebenarnya konsep jodoh itu apakah udah ditetapkan satu nama gitu buat kita, misalnya si A gitu, sehingga kita bisa bilang ya udahlah kalau jodoh nggak akan kemana gitu kan? Atau yang kedua, sebenarnya jodoh itu bisa siapa saja dalam kriteria tertentu gitu. Jadi semakin kita meningkatkan value diri kita, maka jodohnya pun semakin kemungkinannya makin setara sama diri kita gitu. Itu yang pengen saya tanyain. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Umi langsung gitu. Oke, jodoh itu sebenarnya udah ditentuin atau kita bisa upgrade, kan gitu ya. Kalau aku upgrade value, aku makin cantik, makin pinter, makin kaya, aku masa iya dapat jodoh yang melorot gitu kan. Yes, itulah yang disebut dengan bahwa jodoh adalah rahasia Tuhan. Ya, bisa jadi di beberapa kasus bisa kita upgrade, bisa jadi memang itu jodoh kita, tapi secara umum yang harus dipastikan bukan kayanya, bukan gantengnya, bukan pinternya, tapi ad-din wal akhlak. Itu yang jadi value ketika kita yakin ini jodoh aku atau bukan. Jadi bukan oh ternyata jodoh aku dia kayak, tapi agama nomor sekian, akhlak nomor sekian, itu bukan jodoh saya. Itu nafsu. Maksudnya ya kita ditipu oleh mata kita sendiri, ditipu oleh perasaan kita. Karena kalau aku sih secara prinsip aku hanya menikahi kebahagiaan. Satu, jodohku itu cuma satu, kebahagiaan. Ya kan? Dan bahagia itu ada di dalam agama dan akhlak. Ketika aku menemukan siapapun itu tanpa akhlak, tanpa agama, fix aku tolak. Dia bukan jodohku. Begitu. So, bahkan ketika kita ngobrolin tentang jodoh dari tadi, bahkan ketika aku ngecek referensi Islam tentang memilih jodoh, tungkahul mar'ah li arba' li jamaliha wa li maliha wa li hasabiha wa li nasabiha, dan yang terakhir kata Rasul adalah li diniha. Dan ini yang jadi yang enggak boleh ditawar lagi. Ini jodoh aku. Gitu ya. Ketika kamu menemukan seseorang yang memang akhlaknya mulia, agamanya bisa bikin kamu selamat, taribat yadak, maka kamu beruntung. Kita selalu berdoa berjodoh dengan keberuntungan, bukan kesialan ya, maaf. Kalau aku dengan dia isinya adalah sial, kita terang-terangan say no. Kita harus beruntung dunia dan akhirat. Dan standar keberuntungan itu ada di agama dan akhlak. Ya, aku beruntung ketika aku menemukan jodoh yang akhlaknya mulia, respect me, yang bisa menghargai diri aku, menghargai keyakinan aku, menghargai ya bisa tadi yang dignity tadi ya, bisa memberikan energi saliman, muna'aman, ghaniman, mukarraman. Itu jodoh aku, dan aku nggak ngelihat itu siapapun. Maksudnya nggak harus A, B, C, D gitu, enggak. Kalau itu ada di dia, ya kita open. Arti open itu bukan open. Maksudnya kita nggak fokus ke satu gitu loh. Kita open experience. Yang Allah kasih ini pasti yang terbaik. Oke, jadi makanya jodoh Rasulullah ya, at-thayyibat lit-thayyibin. Perempuan baik berjodoh dengan lelaki baik. Itu secara umum. Tapi ada juga kasus-kasus God wisdom atau kebijakan Tuhan yang menjodohkan Asiyah dengan Fir'aun. Ini mana ayatnya? Katanya at-thayyibat lit-thayyibin. Ini kenapa kejadian Asiyah sama Fir'aun? Kalau kejadian Muhammad sama Khadijah udah, ini jodoh gitu. Tapi ketika ini Fir'aun sama Asiyah, mereka hanya berjodoh di dunia.
dan tidak pernah berjodoh di akhirat. Jadi biarkanlah urusan jodoh ini menjadi rahasia Allah. Tapi yang pasti jadi jodoh kita adalah kebahagiaan, ya. Jangan ambil kesengsaraan. Jangan ambil kesialan. Sial dunia akhirat jangan diambil. Artinya kita nggak harus kaya. Sial itu ketika kita ngedapetin yang akhlaknya buruk, itu aja sih yang pengen aku highlight. Sial ketika kamu memperoleh jodoh yang akhlaknya buruk, agamanya buruk. Itu rada sial sih menurut aku. Kalau aku pribadi nggak ada kekuatan untuk bisa menempuh itu. Sulit, berat. Tapi kalau memang sudah dijodohin seperti Asiyah dan Fir'aun, insya Allah sih sialnya sialnya kamu ada temennya Asiyah. Maksudnya Asiyah pun sesial itu masih untung gitu loh. Kenapa? Karena dia tetap berjodoh dengan iman. Dia tetap berjodoh dengan ketaatan. Dia tetap berjodoh dengan kesabaran. Dia tetap berjodoh perjuangan dakwah. Itu jodoh ya, berjuang di jalan Allah. Dakwah di jalan Allah itu adalah jodohnya Asiyah. Paling gitu sih, barakallah. Masya Allah. Gimana nih teman-teman Jovisa udah pada ngerasain hawa-hawa merdeka dari penantian jodohnya belum nih setelah dengar pemaparan dari Umi tadi gitu ya, mudah-mudahan dapat banyak insight gitu ya, bisa kebayang gitu di rumah harus ngelakuin apa mulai saat ini gitu. Mudah-mudahan jadi reminder buat kita semua. Dan kalau dengar dari tadi Umi itu sebetulnya intinya itu ketika kita sampai di puncak keimanan tertinggi gitu ya, yakin, percaya bahwa semua yang Allah tetapkan itu adalah yang terbaik gitu ya. Waktu terbaik buat nikahnya Allah udah tahu kapan gitu. Siapa jodoh terbaik buat kita Allah udah tahu, udah tentukan siapa orangnya gitu. Dan kita benar-benar yakin memang pilihan dan waktu Allah itu yang terbaik. Disitulah kita benar-benar merdeka gitu ya. Kita tidak lagi termasuk ke dalam budak-budak dunia yang khawatir dengan apa yang akan terjadi dalam masa depan kita nanti gitu ya. Barakallahu fiik Umi, jazakillahu khairan untuk segala sharingnya pada pagi hari ini.